Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Madifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di video sebelumnya, yaitu membuat CRUD untuk data karyawan. Setelah di video sebelumnya kita sudah membuat untuk view datanya, kita sudah membuat untuk paginationnya, ya, dan kita juga sudah membuat untuk fitur searching datanya, ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membuat fitur untuk tambah data, edit data, dan hapus data tentunya, ya. Oke, nah di sini di halaman view datanya kita akan membuat atau menambahkan sebuah button, ya. Jadi kita tambahkan sebuah button di sini ya, di atas di ini formnya aja. Oke. Di sini aja ya. Nah, di sini mungkin kita bikin row, kemudian call 12 aja nggak apa-apa. Kemudian di sini kita bikin button, kita kasih atau kita bikin sebuah link, bukan buttonnya kita tapi menggunakan href aja, href, tapi linknya itu kita nonaktifkan saja. Nah, kemudian kita kasih kelas di sini namanya button primary, kemudian di sininya tambah data. Oke. Sekarang kita coba reload. Oke, di sini udah ada tombol tambah datanya. Ini kita tinggal kasih margin top aja di sini 2 ya. Oke, di sini udah ada marginnya. Nah, sekarang kita kasih icon, kita pengen kasih icon ya di tombol tambah datanya. Misal berarti kita tinggal cari aja iconnya di library template yang kita gunakan di tabler icons.io. Di sini kita tinggal cari aja, ada gak yang plus misalnya. Plus. Mana ada ya? Add atau add aja coba. Add. Oke, di sini nggak ada ya. Nah, ini nih plus. Kita copy SVG, kemudian kita kopikan ke dalam kita masukkan ke dalam elemen si button ini ya. Nah, di sini. Oke, kalau sudah kita coba reload kembali. Nah, di sini sekarang udah ada iconnya ya. Nah, idenya sekarang adalah kita untuk form inputnya akan kita buat di dalam model gitu ya. Jadi supaya si formnya itu nggak pindah halaman, ketika diklik kita nggak bikin di halaman yang berbeda, tapi kita akan bikin di halaman yang sama, tetapi akan kita tempatkan di dalam model. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu model itu kayak pop up gitu ya. Nah, kalau di sini juga kalau misalnya teman-teman buka di master template-nya ya, di dokumentasi template-nya, di sini di bagian interface itu ada yang namanya models. Nah, ini ya. Jadi ketika diklik nanti muncul pop up seperti ini gitu ya. Muncul pop up seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita pengennya ketika diklik kita pengen muncul si model ini ya. Kita pengen muncul si model ini. Caranya kita akan gunakan jQuery untuk menampilkan si modelnya, tapi kita perlu si kode si modelnya ini ya. Nah, si sintaks si model ini nih. Si sintaknya itu ada di models.html. Jadi teman-teman tinggal buka aja si file ini ya, si file demo dari template tablernya yang sudah teman-teman download ya. Nah, di sini cari aja file yang namanya model.html. Nah, di sini ada ya. Kita buka dengan Visual Studio Code. Kalau sudah, kita cari aja nih di sini kan Nah, di yang simple model aja. Berarti kita pilih yang simple model. Oke, kita tinggal Ctrl F aja, kemudian cari simple model. Nah, ini ada ya. Simple model ini dia targetnya itu ke model simple. Kita cari. Nah, yang ini nih, ini si kode modelnya nih. Ya, kita copyin aja. Kemudian kita simpan di file index.php yang ada di dalam folder karyawan.
kita simpan paling bawah setelah sebelum section ya. Kemudian nah untuk ID-nya, ID modelnya ini kita ganti menjadi misalnya model input karyawan misalnya. Kalau sudah, di sini kita akan bikin sebuah jQuery ya. Yang mana si jQuery itu akan kita injekkan ke si master template ya. Di sini itu di master template-nya itu kan kita udah bikin. Nah, di sini kan belum ada ya. Nah, di sini kita harus tambahkan stack my script sehingga semua kode yang kita tulis nanti di file index.php ini ya, ketika kita menggunakan push my script, nah kode-kode yang ada di dalam push my script ini nantinya akan disimpan di dalam stack my script ini atau di bawah si script-script yang lainnya, karena kan kita harus ngeload dulu si jQuery-nya ya. Oke, kalau sudah kita coba nih, ada yang jQuery? Nggak ada ya? Atau kita coba dulu ya. Kita pengennya itu gini, mana ya, index.php. Kita gunakan jQuery, kita panggil script di sini, kemudian function. Nah, kita akan bikin sebuah event ketika si tombol tambah ini ya. Nah, tombol tambah data ini diklik. Nah, di sini kita kasih ID deh. Kita kasih ID misalnya button tambah karyawan. Misalnya. Nah, di sini ketika si button tambah karyawannya itu diklik ya. Nah, nih. Bener ya, karyawan btn tambah karyawan. Ketika si button tambah karyawannya ini diklik, di sini kita kasih event klik function, klik function. Nah, kemudian oke. Nah, di sini kita ingin menampilkan si model ini kan. Nah, kita panggil aja si modelnya nih. Dengan cara memunculkan modelnya itu dengan cara kayak gini. Kita panggil ID modelnya, kemudian gunakan event model. Nah, di sini tinggal kasih parameternya itu show. Nah, kayak gini ya. Kalau sudah kita coba reload. Kita coba reload dulu. Sini kita coba klik ya. Oke, di sini nggak muncul. Di sini kita coba matiin dulu. Kita coba alert. Di sini alert test apakah berjalan atau enggak. Kalau nggak jalan berarti ada sesuatu yang salah. Oke, di sini tetap nggak jalan. Kita coba inspect aja, kita cari errornya. Oke, di sini ada. Oke, di sini dollar is ini ya, simbol dollar ini is not defined. Artinya si jQuery-nya belum terload. Harus kita load dulu si jQuery-nya ya, library jQuery-nya kita download aja. cdn jQuery. Nah, ini ada. Nah, kita pilih yang minify aja. Ini kita copy, kita simpan di master template di sini, master template ya. Kemudian kita simpan di mana nih? Kita simpan di bawah atau di ini ya, di tabular core nih. Nah, di sini aja ya. Kita coba reload apakah akan berjalan atau tidak. Kita coba reload dulu. Ini harus, kalau misalnya muncul alert harusnya muncul. Nah, harusnya udah berhasil gitu ya. Nah, ini alertnya udah muncul, artinya si jQuery-nya sudah berhasil ke load. Nah, sekarang kita tinggal hapus aja yang di index. Nah, ini alert testnya kita hapus, kemudian yang modelnya kita aktifkan kembali. Nah, oke, kalau sudah kita coba reload, harusnya ketika diklik si modelnya itu harusnya muncul. Oke, nah si modelnya udah muncul kan. Sekarang kita tinggal ganti aja jadi form ininya nih ya. Berarti di sini si modal title-nya kita ganti jadi input data karyawan misalnya, atau tambah data karyawan. Kemudian di bagian model body-nya kita rubah, kita hapus ya, kita tambahkan sebuah form di sini, form. Nah,
form actionnya kita nonaktifkan dulu. Metodenya itu tentunya pakai post. Kemudian di sini kita bikin form div class row. Nah, misalnya kita pengen form yang ada iconnya gitu ya. Kita tinggal cari aja di sini di dokumentasi templatenya. Di sini ada form elements. Kemudian nah di paling bawah, nah ini ada form yang ada iconnya gitu ya. Ini kita tinggal inspect aja. Kemudian berarti itu yang ini input icon ya. Dia kelasnya itu pakai input icon. Kita edit as HTML, kita Ctrl C. Kemudian di sini div call 12 ya, supaya nanti si lebarnya itu 100% si lebar formnya. Nah, kita paste di sini ya, benar. Kemudian kita coba reload, harusnya udah ada ya formnya. Nah, di sini udah ada ya formnya, dia udah pakai icon. Nah, di sini field yang dibutuhkan untuk si karyawan itu kan nick ya, nick, nama lengkap. Kemudian di sini kita tinggal ganti aja jadi nick. Kemudian untuk iconnya misalnya kita pengen ganti jadi ada nggak yang apa ya, kode gitu, barcode, ada nggak barcode nih, barcode nggak ada ya. Nah, ini aja deh ya. Nah, ini copy SVG, kemudian kita copy ini sini. Oke, kalau sudah kita coba reload. Oke, nah di sini iconnya sudah berubah menjadi icon barcode. Di sini nick ya, yang nantinya akan menjadi primary key. Kemudian kita tambahin lagi, tinggal kita copy paste saja ya si ininya, si row-nya. Nah, kemudian di sini kita ganti jadi nama lengkap. Nama lengkap atau nama karyawan, jangan lupa ini name-nya ya. Tadi juga yang nick jangan lupa kasih name-nya itu samain dengan field aja ya, biar gampang samain dengan field. Nama lengkap ya. Nah, ini juga nama lengkap aja deh, placeholder-nya biar nggak pusing ya. Nah, sebenarnya nama dari name itu bebas, nggak harus sama dengan field ya. Cuman supaya lebih mudah kita samakan dengan field yang ada di dalam database. Kayak ini juga jangan lupa kasih name itu nick. Oke, setelah itu kita kayak copy paste lagi. Kita butuh apa lagi di sini? Alamat ya, kok nggak salah. Oh, jabatan. Jabatan kita juga pilih. Kita juga bisa tambahkan di sini jabatan ya. Nah, ini jabatan. Kemudian untuk name-nya juga jabatan ya. Oke, selanjutnya kita tinggal copy paste saja, sesuaikan dengan form yang dibutuhkan. Misalnya apalagi nomor handphone misalnya ya, placeholdernya nomor HP, kemudian name-nya nomor HP, dan iconnya misalnya kita pengen ganti iconnya jadi font. Nah, coba ada nggak font? Nggak ada ya. Handphone coba, nah ini coba ada nggak handphone? Nggak ada ya. Telepon tapi nggak ada juga. Call misalnya ya. Nah, ini aja deh, font ini aja. Kita copy, kita simpan di sini. Oke, kita coba reload dulu ya. Kita coba reload. Kita coba tambah data. Oke, di sini udah ada nick, udah nama lengkap nih iconnya. Misalnya untuk yang nama lengkap pakai ini aja deh, user. Nah, mana di user? Nah, ini aja ya. Kita copy SVG, kita ganti untuk nama lengkap. Nah, SVG kita copyin. Oke, selanjutnya kita coba reload dulu ya. Coba reload dulu. Tambah data. Oke, ini udah berubah ikonnya. Untuk jabatan misalnya icon jabatan apa ya? Icon jabatan itu misalnya ini aja deh, device analytic ya. Apa-apa lah, kita copy paste saja. Untuk jabatan, mana jabatan nih? Nah, ini jabatan ya. Kita Ctrl V. Kita coba reload. Oke, sudah berubah jabatan, nomor handphone, kemudian
Foto ya. Untuk foto kita abaikan aja dulu ya. Untuk foto kita abaikan aja dulu, nanti akan kita buatkan ya. Oke. Atau udahlah sekalian aja ya. Sekalian aja untuk fotonya, berarti di sini kalau coba di form elemen ada nggak untuk upload file? Di elemen, nah ini ya, just file nih, custom file input. Ini kita bisa inspect. Kemudian di bagian sini ini ya, ini kita coba edit as HTML ya, kita edit as HTML, kemudian kita tinggal copy paste saja di sini. Apa tadi teh? Foto ya. Ini nomor handphone. Kemudian kita tinggal di class row div call 12, kemudian kita tinggal copy paste yang tadi. Nah, yang ini custom file inputnya nih. Kelas MP3 ini nggak perlu kayaknya nih. Segini aja. Kemudian ini kita kasih MT2. Oke, kemudian kita coba reload. Kita tambah data. Nah, di sini udah ada untuk pilih filenya ya. Untuk labelnya ini nggak perlu lah, kita hapus aja ya. Oke. Oke ya. Kalau sudah berarti tinggal apa lagi nih terakhir? Terakhir itu adalah kode departemen. Nah, departemen itu kita akan ambil dari database ya untuk select optionnya, sama kayak yang tadi ketika proses pencarian data. Jadi kita tinggal copy paste, udah ada kan ya. Tinggal copy paste saja yang ini deh, yang di pencarian data nih. Mana? Nah, yang ini kan kita sebelumnya udah bikin ini kan, select option ini. Kita copy paste saja untuk select optionnya. Kemudian mana? Mana ya? Nah, kita simpan di sini aja. Untuk jabatan, untuk departemen ya, departemen for is. Oke, ini kode departemennya. Oke. Name kode departemen. Oke ya, kita coba reload. Oh ya, ininya jangan lupa pakai di ini, kita simpannya di row ya. Div class row div call 12. Kemudian kita simpan si formnya. Kita coba reload. Tambah data. Nah, kayak di sini udah departemennya muncul. Kemudian di sini kita kasih MT2 supaya ada jarak. Nah, ada jarak ya. Oke, udah. Nah, sekarang kita tinggal bikin tombol simpannya nih. Ya. Ini tombol simpannya udah ada. Tapi kita nggak akan pakai aja. Kita bikin sendiri aja di sini di dalam formnya. Ya, kita bikin div row, div class call 12 gitu ya. Kemudian baru div form group, baru deh button kelas btn primary, kemudian di sininya simpan di sini ya. Oke. Kalau sudah, kita coba reload, tambah data. Oke, di sini simpan udah ada. Cuman kita kasih jarak di sini MT2 dan untuk panjang atau lebar si buttonnya kita bikin width 100%, artinya dia lebarnya full. Nah, oke, sudah. Nah, misalnya kita pengen kasih icon juga di mana? Kita pengen kasih icon juga di di si button ininya. Kita tinggal cari aja iconnya, misalnya icon send. Nah, ini nih ya. Misalnya pakai ini. Kita simpan di sini. Oke. Bukan sini ya. Oke, salah. Ini di sini aja deh. Oke. Kita simpan di dalam elemen buttonnya kayak gini. Oke, kalau sudah kita coba reload.
tambah. Nah, oke, udah ya. Ini untuk form input datanya. Oke, nah sekarang kita akan sebelum masuk ke proses penyimpanan datanya, kita akan membuat validasi. Validasi untuk form input tambah data karyawan ini. Ya, jadi validasi itu maksudnya jadi ketika misalnya nick ini masih kosong atau nama lengkap belum diisi, jabatan belum diisi, nomor handphone belum diisi, itu maka nanti dia akan memunculkan notifikasi bahwa nick harus diisi misalnya gitu ya. Nah, oke. Nah, caranya kita bikin jQuery juga di sini. Kita bikin event ketika si form ini disubmit gitu ya. Jadi si formnya ini berarti harus kita kasih ID dulu. Mana nih form nih? Misalnya kita kasih ID form FRM karyawan, ya. Kemudian nah di sini sama halnya seperti button tambah karyawan yang memunculkan si model. Nah di sini juga kita bisa membuat event. Nah ini kan kalau yang button itu eventnya itu adalah klik. Jadi ketika si buttonnya diklik maka muncul model. Nah, kalau sekarang kita akan membuat event ketika si form itu disubmit. Berarti tadi kan si formnya sudah kita kasih ID namanya FRM karyawan. Jadi kalau si form karyawan ini disubmit ya seperti ini. Disubmit. Maka nah di sini kita akan inisialisasi dulu si nilai-nilai atau value-value yang ada di sini di formnya seperti nick, nama lengkap dan sebagainya. Kita akan tampung di dalam sebuah variabel ya, dimana setiap variabel ini nantinya akan menampung value-value dari si form di atas. Contoh misalnya kita akan membuat variabel namanya nick. Nick ini akan menampung atau nick ini sama dengan dari value si ID nick ya, nick.value. Nah, jadi dia nanti akan menyimpan value yang ada di dalam si form nick ini nih. Text input nick ini mana? Nah, ini ya. Ini jangan lupa kasih ID juga ya. Misalnya kasih ID nick. Nah, kemudian ini juga kasih ID nama lengkap gitu ya. Kemudian di sini juga kasih ID jabatan. Ini juga kasih ID nomor handphone ya. Oke, udah. Dan ini udah departemen. Oke, kalau sudah, nah ini juga lakukan hal yang ini bukan value tapi file ya, maaf file. Nah, jadi si value dari si text input nick tadi yang di atas itu akan ditampung ke dalam si variabel nick. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk nama lengkap. Nah, kemudian jabatannya, nama lengkap lagi nih, nama lengkap terus jabatan terus nomor handphone, var jabatan, var nomor handphone, var apa lagi, kode departemen ya. Nah, oke ya. Nomor handphone, kode departemen. Oke, udah ya. Nah, baru di sini kan ini sekarang si variabel-variabel ini sudah menampung value dari si form di atas gitu ya. Nah, atau dari si form karyawan. Nah, di sini kita bisa lakukan pengecekan jika si nicknya itu sama dengan kosong ya. Jadi nicknya kosong nih, belum diisi. Maka kita munculin alert misalnya nick harus diisi. Kemudian nah kita posisikan jadi si kursornya kita langsung posisikan di nicknya ya, bisa menekan nick fokus gini. Nah seperti itu ya. Kemudian supaya si formnya itu berhenti nggak nge-submit gitu ya, nah di sini kita kasih return false gitu ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Oke, kita tambah data ya. Nah kemudian kita simpan. Nah, di sini kalau misalnya nicknya masih kosong maka akan muncul alert seperti ini, nick harus diisi gitu ya. Nick harus diisi. Oke.
Nah, nanti langsung aja kursornya pindah ke si form nicknya gitu. Nah, misalnya kita pengen si alertnya itu menggunakan suite alert gitu ya. Jadi kita ingin mempercantik si tampilan alertnya. Kita nggak mau pakai alert gini gitu ya, yang biasa aja. Nah, misalnya kalau kita ingin mempercantik si alertnya, kita bisa menggunakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita bisa menggunakan yang namanya suite alert. Nah, di sini ada nih ya suite alert. Nah, paling atas. Oke, nah di sini kita bisa langsung ke installation. Nah, di sini ada banyak cara instalasinya ya. Nah, misalnya contoh di sini saya menggunakan ini ya, menggunakan CDN aja. Kita copy. Nah, kemudian kita tinggal paste di bagian si master template-nya ya. Kita buka di layout tabler. Nah, ini tabler.php kita simpan di sini aja. Nah, paling bawah ya, simpan paling bawah aja. Nah, di sini, oke. Kalau sudah, kita uji coba dulu. Misalnya kan di sini ada ininya ya, usage nih, bagian usage. Nah, di sini ada contohnya nih ya. Kita tinggal panggil swal.fire. Kita ya coba. Di mana? Di sini ya harusnya. Di sini. Nah, ini alertnya kita nonaktifkan, kemudian kita coba ganti menggunakan suite alert ini. Oke. Kalau sudah kita coba reload. Kita coba tambah data. Kita coba kosongkan nicknya. Nah, sekarang muncul error alertnya itu menggunakan suite alert ya. Jadi lebih elegan dan lebih bagus gitu ya untuk tampilannya. Oke, di sini kita tinggal ganti aja. Ini ya, title-nya misalnya oops gitu ya, atau warning. Warning ininya misalnya apa? Nick harus diisi. Atau nick masih kosong gitu ya. Nick harus diisi aja ya. Nick harus diisi. Oke, kalau sudah. Nah, ini ikonnya misalnya kita pakai warning aja. Nah, confirmation buttonnya ininya tinggal oke aja deh. Oke. Kemudian kita coba reload. Kita tambah data, kita submit. Karena ini masih kosong, maka muncul warning nick harus diisi. Oke. Nah, ini supaya si kursornya balik ke sini, kita bisa gunakan di sini tambahin then kemudian seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Dan baru ini masukin si nicknya, nick fokusnya di sini nih ya. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu, balik lagi ke sini, kita coba tambah data, kemudian nicknya kosongin, nicknya harus diisi. Oke. Nah, oke, di sini dia ke sini tapi langsung hilang ya. Sebentar ya. Dan nick.focus benar. Kita cari example ya. Kita coba di sini. Oke, di sini dan Oke, ini banyak ya sebenarnya contoh-contohnya nih. Oke, bentar ini kita pakai yang ini coba ya. Yes. Oke. Harusnya ini juga bisa. Dan ini kita coba pakai result. swal.fire dan nick focus. Oke, di sini return false-nya mungkin di sini. Enggak sih, harusnya sih di sini harusnya. Kita coba dulu deh. Kita coba lagi. Tambah data, nicknya kosong. Nah, dia ke sini cuman dia langsung keluar lagi ya. Tapi udah biarin aja dulu ya. Kita lanjut lagi.
Ini kita tinggal tambahin aja, lanjutin yang di atas nama lengkap. Kalau misalnya nama lengkapnya itu sama dengan kosong, maka nah ini kita copyin aja siswa filenya. Nah, copyin di sini. Berarti di sini tinggal ganti nih teksnya, nama harus diisi. Kemudian kita tinggal copy paste lagi. Nah, ini else if ya, bukan else. Else if. Nah, oke, kita copy. Kita di sini ganti menjadi apa? Nomor handphone misalnya. Nah, di sini ganti juga teksnya menjadi nomor handphone harus diisi. Kemudian jabatan ya, jabatan nih. Jabatan dulu atau nomor handphone dulu? Kayaknya jabatan dulu ya. Jabatan sama dengan kosong, maka di sini teksnya itu jabatan harus diisi. Nah, ini untuk fokusnya kita sesuaikan. Berarti di sini nama lengkap ya. Nama lengkap, kemudian kalau yang di sini nomor jabatan, berarti yang di sini itu nomor handphone, dan yang terakhir adalah kode departemen, kode dev. Nah, kalau kode departemennya kosong, maka di sini teks itu departemen harus diisi gitu ya. Oke, maka balik lagi ke kode departemen. Oke, kita coba reload. Nah, kita coba tambah data, kita coba kosongkan nicknya. Oke, nick harus diisi. Oke, ntar ini ada yang aneh. Oke, ini tapi si footernya juga jadi ke atas ya ketika di submit nih. Ntar ya. Ada yang aneh nih. Coba kalau den-nya hapus aja deh, den-nya. Den-nya dihapus aja deh. Coba den-nya dihapus dulu ya. Kita coba dulu deh. Tambah data. Oke. Tapi sini-nya kok jadi naik? Sini apa sih putarnya, kalau dilihat ya di bawah ini dia jadi naik ke atas ya. Ada yang aneh nih. Ini selalu bener kok. Ya, oke, kita biarin aja seperti itu ya. Kita kontrol Z aja lah. Oke, kalau sudah kita tinggal lakukan proses inputnya ya. Tinggal lakukan proses inputnya. Nah, berarti di sini untuk action formnya, kita arahkan ke sini aja, ke karyawan store gitu ya. Nah, setelah itu ini kita close dulu ya yang lainnya. Nah, jadi form actionnya itu kita arahkan ke karyawan store. Berarti kita tinggal bikin root di sini karyawan/store. Oke, di sininya berarti metodenya ke store. Kemudian kita tinggal bikin metode store di karyawan controller, karyawan controller. Kemudian di sini kita bikin public function store gitu ya. Tentunya dia akan menerima data, jadi kita gunakan request di dalam parameter ininya ya. Oke, setelah itu di sini kita akan tampung dulu nilai-nilainya seperti nick. Itu kita dapetin dari request nick ya. Kemudian nama lengkap kita dapat dari si request nama lengkap, dan jabatan kita dapat dari request jabatan. Kemudian untuk nomor handphone kita dapat dari request nomor handphone, dan nomor kode departemen kita dapat dari kode departemen. Oke. Nah, untuk foto, oh ya, kan kita di sini ada upload foto ya. Nah, untuk upload fotonya, kalau misalnya di sini ada upload foto, jangan lupa di dalam formnya itu gunakan ENC tipenya multipart form data nih. Multipart form data. Dah. Ya.
Nah, kemudian kita coba lihat ya, contoh untuk upload fotonya itu kan waktu itu kita sudah bikin yang edit profile ya. Kita coba masuk ke presensi controller. Di sini ada nggak update profile? Nah, ada ya. Iya, di sini ada update profile nih. Nah, di sini kita bisa tambahin seperti ini ya. If request has file photo. Nah, ya. Oke, di sininya berarti di formnya juga jangan lupa si name-nya kita kasih foto. Di name-nya itu mana? Nah, ini ya, name-nya itu jangan lupa kita kasih. Nah, di sini foto aja. Nah, kemudian kita copy paste saja yang sudah kita buat ya sebelumnya. Jika si form tersebut memiliki file fotonya ya, jadi artinya dia melakukan upload foto ya. Upload foto. Nah, di sini ada lakukan pengecekan dulu. Nah, di sini kita cek dulu nih si karyawan tersebut apakah sudah mempunyai file foto atau belum. Nah, kalau misalnya belum punya file foto, maka si fotonya, si nama file fotonya itu akan seperti ini ya. Nah, ini dia akan mengenerate untuk nama file fotonya seperti itu. Kemudian, nah di sini untuk pas enggak ya lengkap. Nah, kita bikin dulu untuk proses simpan datanya ya. Jadi di sini kita bikin dulu, misalnya kita pakai try aja ya. Jadi untuk mengecek nanti ada error atau enggak. Oke, try. Di sini, nah ininya kita pakai exception seperti ini ya. Oke, kita masukin kode untuk simpan datanya ya. Misalnya kita bikin dulu si variable array ya untuk untuk menampung data apa saja yang akan kita simpan ke dalam database. Misalnya di sini kita bikin data, isinya itu adalah array data apa saja yang akan kita masukkan ke dalam database atau ke dalam tabel karyawan. Contoh di sini kita akan memasukkan data nick ya. Nick itu diisi dengan si variable nick, kemudian nama lengkap diisi oleh si variable nama lengkap, kemudian nomor handphone diisi dengan variable nomor handphone, kemudian kode departemen diisi dengan variabel kode departemen. Nah, ini jangan lupa pakai sama dengan ya, sama dengan. Oke. Kemudian apa lagi? Jabatan ya. Jabatan dulu di sini nih. Jabatan diisi dengan variabel jabatan. Oke, kalau sudah, berarti yang fotonya belum ya. Foto di sini nih. Foto diisi dengan variabel foto. Jadi ini untuk nama filenya ya. Jadi kalau misalnya dia nggak ngupload file ya, misalnya si file fotonya itu kosong ya, maka dia akan tetap menggunakan si nama file yang ada di dalam si tabel karyawan. Jadi kalau misalnya di tabel karyawannya ya nol ya, hasilnya tetap akan nol si nama filenya. Tapi kalau misalnya di nama filenya itu atau di si field fotonya itu sudah ada nilainya ya, di si karyawan ini sudah punya foto, maka ya dia akan menggunakan si nama karyawan atau si nama file yang sudah tersedia di itu ya, yang sudah ada di dalam file database-nya, di file database sebelumnya. Atau dia akan menggunakan nama file sebelumnya aja gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini kita coba simpan data ya. Nah di sini kita bikin sebuah variabel namanya simpan, atau misalnya ya simpan aja, variabel simpan sama dengan db tabel karyawan insert si variabel data. Jadi dia akan memasukkan
data tersebut, data ini ke dalam tabel karyawan, gitu ya. Dia akan menyimpan si variabel data ini ke dalam tabel karyawan. Nah, kemudian di sini kita lakukan pengecekan juga if variabel simpan, kalau misalnya kita berhasil melakukan penyimpanan data. Nah, di sini kita lihat untuk cara simpan file fotonya. Nah, ini ya. Kalau misalnya kita sudah berhasil menyimpan datanya ke database, maka langkah selanjutnya kita akan menyimpan foto karyawannya, gitu ya. Kita akan upload foto karyawannya ke directory yang sudah kita tentukan. Nah, di sini ya, kita tinggal bikin seperti ini aja. If request has file, ini tinggal copy paste aja dari yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kan kita udah bikin fitur edit profile ya. Nah, itu kan udah ada upload fotonya. Nah, ini kita tinggal copy paste aja kodenya, sama aja ya. Jadi kalau misalnya di dalam form tersebut itu dia memiliki file yang akan diupload, maka kita setting directory uploadnya itu kemana? Ke public, uploads, dan ke folder karyawan, ya. Nah, setelah itu kita akan mengupload si file fotonya. Nah, di sini request file foto store as ya, disimpan ke dalam folder path ini sebagai nama filenya itu adalah si ini. Nah, si nama filenya itu di sini nih. Kalau misalnya jadi si nama filenya itu adalah si variabel nih, kemudian diikuti dengan extension dari si file fotonya gitu. Oke, kalau sudah, nah di sini kalau sudah berarti kita tinggal return ya, redirect gitu ya, return redirect back aja ya. Jadi dia kita nge-return ke halaman sebelumnya, return redirect back menggunakan pesan misalnya sukses di sini. Kemudian untuk pesannya itu misalnya data berhasil disimpan gitu ya. Oke, kalau sudah, nah berarti di sini kalau error di sini, nah kita idam si variabel errornya gitu ya di sini. Jadi dimunculin si variabel errornya apa. Oke, kalau salah, kalau sudah, atau di sini kita langsung return aja deh. Return redirect back dengan pesan error. Warning, kemudian data gagal disimpan ya misalnya. Data gagal disimpan. Oke. Kalau sudah kita coba reload. Misalnya kita mau tambah data karyawan nih, nicknya itu 1 2 3 4 6 7 atau 1 2 3 8 deh, 1 2 3 4 8 misal ya. Nama lengkapnya misalnya Fathan ya. Kemudian jabatannya misalnya manajer marketing misalnya. Nomor handphonenya misalnya 089999 ya. Oke, untuk file fotonya misalnya kita ambil foto yang mana ya? Kita coba. Nah, pakai ini aja ya. Kemudian untuk departemennya dia marketing. Kita simpan. Oke, departemen harus diisi. Kenapa? Oh, iya. Karena di sini kan si departemennya ada dua nih. Ya, yang ini ID-nya sama kalau departemen. Dan yang ini juga ID-nya sama departemen. Ini kan masih ada di dalam satu halaman. Nah, maka di sini kita bikin seperti ini untuk yang kode departemen, karena si kode departemen itu ada dua di form pencarian dan di form input karyawan. Nah, di sini berarti kita bikin gini, form frm karyawan dot find. Nah, jadi dia hanya akan mencari kode departemen yang ada di dalam form karyawan ini. Oke. Kemudian kita coba reload, kita coba tambah data. Kita coba masukin lagi 12348, nama lengkapnya Fatan, jabatannya manajer marketing misalnya ya. Fotonya kita upload yang mana? Yang ini misalnya ini aja deh. Mana ya? Ada gambar foto nggak? Nah, ini aja deh. Ya, misalnya ini departemennya manajer marketing. Kemudian kita simpan. Nah, di sini ada error. The karyawan store method is not supported, berarti di dalam routingnya ini harusnya post ya, bukan get. Dan satu lagi di sini harus kita tambahkan yang namanya token ya, nah, CSRF-nya gitu ya. Oke, kalau sudah kita coba reload lagi.
Kita coba reload lagi, kita coba tambah data lagi, kita coba simpan. Di sini muncul error. Kalau misalnya kosong, kemudian kita coba isi 12348 untuk nama lengkapnya ini misalnya ya. Kita coba upload foto lagi. Coba upload foto lagi, misalnya pakai ini aja deh ya, departemennya marketing. Oke, kita simpan. Apakah akan berhasil? Oke, kalau dia nge-redirect ke sini ada dua kemungkinan ya, karena pesan errornya belum kita tampilkan ya, antara error dan berhasil gitu. Tapi kita coba lihat datanya di sini. Oke, nah di sini Kiana, berarti dia datanya belum masuk ya. Kita coba daidam errornya. Di sini errornya apa nih? Kita daidam dulu errornya. Kita nonaktifkan dulu returnnya. Kita coba tambah data lagi. Kita coba tambah data lagi ya. Tambah data. Nick 12348. Nama lengkap Fatsan. Kemudian ini ya. Kita coba upload lagi. Fotonya misalnya pakai foto ini. Departemen marketing. Nanti akan muncul nih errornya. Nah, errornya muncul. The field password doesn't have a default value. Oh, passwordnya harus diisi ya. Passwordnya harus diisi. Nah, untuk password kita defaultkan aja. Misalnya karena ini dia karyawan baru, jadi passwordnya akan kita buat default ya. Misalnya variable password itu hash make. Nah, make di sini misalnya value-nya itu 12345 aja ya untuk password defaultnya. Nah, berarti di sini kita tambahin password. Nah. Oke. Di sini supaya tidak muncul error seperti ini lagi. Bentar. Nah, di sini kan ada message nih ya. Nah, jadi kita bisa panggil gini nih. Daidam message, coba bisa nggak ya? Oke, ini udah kesimpan ya. Nah, ini udah kesimpan ya si datanya, tapi kita coba errorkan dulu deh. Kita coba errorkan dulu, tapi ini nggak bisa ya kayaknya. Undefined variable message. Buat dapetin nilai errornya itu gimana ya? Oke, kita biarin aja dulu ya. Kita biarin aja dulu. Ini kita nonaktifkan dulu. Kita nge-return. Nah, di sini berarti kalau misalnya error atau gagal, dia akan nge-return redirect back ya untuk halaman sebelumnya dengan pesan data gagal disimpan. Nah, tadi kan dia udah berhasil nih nyimpan, tapi kan si ininya belum ada ya, si pesan errornya nih. Nah, di sini kita akan tambahkan pesan error atau pesan sukses atau errornya ya di halaman index.by.php-nya. Nah, di sini berarti di mana nih? Di atas aja ya. Nah, di sini kita akan simpan di atas tabel aja ya, atau di sini aja di atas button tambah datanya deh. Di atas button tambah datanya kita bikin sebuah row call 12. Kemudian kita akan tangkap dulu si nilai pesannya ya. Kita gunakan di sini misalnya if gitu ya. Kita cek dulu nih. Kalau misalnya session get sukses gini ya, session get sukses ada nilainya, maka oh ya pakai if aja, pakai if langsung aja gini ya, pakai if yang dari blade-nya if. Nah, kalau session get sukses, nah gini ya, session get sukses, kalau session get suksesnya itu ada nilainya, maka kita tampilkan alert ya di sini, if class alert. Coba oke, alert nggak bisa ya, gini berarti if class alert sukses. Nah, alert sukses and if kemudian jangan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampilkan si pesan ininya, pesan suksesnya, session get sukses. Nah, kalau gagal berarti di sini kita bikin if lagi.
Kalau gagal, kalau si warning pesannya. Kalau pesannya itu warning gitu ya, maka kita tampilkan alertnya, alert warning. Di sininya pesannya itu adalah si pesan yang dikirimkan oleh si warningnya gitu. Oke. Kalau sudah kita coba reload dulu, kita coba tambah data lagi, kita coba masukin nicknya ya. Kemudian kita coba masukin nama lengkapnya, misalnya siapa ya, Dava misalnya, jabatannya misal staff IT, misalnya nomor handphonenya ini. Untuk fotonya misal pakai ini aja. Kemudian departemennya misalnya information technology, kita simpan. Nah di sini ada ya pesannya, cuman kok nggak muncul si pesan ininya ya, session get. Oh gini ya, ini harusnya kayak gini nih. Nah bukan PHP tapi ini ya. Nah, oke. Nah seperti ini ya, kita coba lagi. Nah tapi sekarang datanya udah masuk nih, udah ada Dava, kemudian sekarang udah ada 3 halaman ya, karena jumlah datanya ada 5 nih ya, karena satu halaman kita kan hanya menampilkan 2 data. Oke, kita coba masukin lagi 1 2 3 10, misalnya nama lengkapnya siapa, nama lengkapnya misalnya Maman aja, Maman. Nah jabatannya misal staff marketing misalnya. Nomor handphonenya 08999. Fotonya misal kita, atau misalnya untuk yang Maman kita nggak usah pakai foto ya, karena si foto itu kan dia optional ya, mau diisi atau enggak. Tapi kalau yang lainnya itu harus diisi. Oke, misalnya di sini marketing. Oke, kita simpan. Oke, di sini ada error, attempt to read property photo on null. Oke, di sini. Nah, karena si karyawan foto ini kan dia belum ada fotonya ya, belum ada datanya juga. Jadi di sini kita bikin kayak gini. Nah, kalau misalnya si karyawannya ini, dia kan ngecek dulu data karyawan, sedangkan si apa namanya? Oh, berarti ini jangan kita nggak usah pakai ini, karena nanti ini kita akan gunakan di proses update ya, bukan di proses insert. Nah, oke, berarti di sini untuk fotonya, kalau misalnya dia nggak ada filenya, berarti si nilai fotonya itu adalah 0, gitu aja ya. Oke, kita coba reload aja. Nah, sekarang data berhasil tersimpan ya. Data berhasil tersimpan. Kita coba lihat. Nah, tadi kan yang masuk itu Maman ya. Nah, karena dia nggak ngupload foto, jadi di sini apa namanya? Dia menggunakan foto default gitu ya. Oke, itu aja mungkin ya cara atau proses untuk penyimpanan data karyawan gitu ya. Kita sudah membuat validasinya, kemudian kita juga sudah berhasil membuat proses simpan datanya. Oke, kita akan lanjut lagi di next video untuk proses edit dan hapusnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.